Hari ini akhirnya Budi Ari muncul ke media dan kemudian memberikan pernyataan terkait kasus pengamanan website judi online di Kominfo sebelumnya, dan akhirnya nama Budi Ari diseret ke dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa. Dan atas kasus ini Budi Ari memberikan jawaban ketika ditanya sama wartawan gitu ya, dan jawabannya sangat lemes. Ya mungkin karena Budi Ari lagi kecapean gitu ya, dia dalam perjalanan panjang dari Jakarta ke Vatikan, jadi kayaknya lemes sekali gitu. Tapi setidaknya ada dua pernyataan dari Budi Ari yang menurut saya ini menarik kalau kemudian kita lihat dari rangkaian waktunya. Yang pertama, Budi Ari bilang berhenti framing dan yakin keadilan Tuhan akan bekerja. Gak ngerti yang disuruh berhenti framing siapa? Jaksa kah atau media kah gitu ya? Kalau media, ya media cuma memberitakan dari surat yang dibacakan oleh jaksa gitu kan. Kalau jaksa melakukan framing, ya gimana ceritanya? Lawang mereka membuat surat dakwaan itu berdasarkan keterangan dari saksi, dari para tersangka dan bukti-bukti yang mereka dapatkan gitu. Jadi yang disuruh berhenti framing ini yang mana? Jaksa atau media gitu kan? Kalau media cuma memberitakan. Dan kemudian yang kedua, Budi Ari katanya meminta kepada semua pihak untuk stop fitnah dan framing. Framing yang jahat itu pasti akan dapat balasan dan keadilan Tuhan. Jadi dari wawancara yang sangat singkat itu, Budi Ari dua kali mengulangi kata yang sama, yakni keadilan Tuhan. Yakin dengan keadilan Tuhan, ada balasan dan keadilan Tuhan gitu. Yang itu kemudian menarik untuk kita lihat dan kita bandingkan dengan beberapa pejabat-pejabat sebelumnya yang juga kalau terkena kasus itu suka bawa-bawa Tuhan. Biasanya kalau sudah bawa-bawa Tuhan itu ya sudah biasanya gitu. Dan apa yang disampaikan oleh Budi Ari ini cukup sesuai dengan apa yang sebelumnya juga sudah disampaikan sama Sekjen Projo, bahwa ini kita semua diminta untuk berhenti memainkan framing, berhenti untuk melakukan framing. Awalnya saya pikir ketika Sekjen Projo memberikan pernyataan atau pembelaan dengan kalimat yang seperti itu framing dan sebagainya, saya pikir itu adalah jawaban atau pembelaan yang sangat lemah sekali. Itu karena sekjennya mungkin tidak paham dan tidak bisa untuk melihat situasi yang sekarang sedang terjadi. Tapi ketika narasi yang sama disampaikan juga oleh Budi Ari, ini seperti ada briefing. Oh, itu framing gitu. Stop narasi jahat, stop. Stop framing jahat gitu. Dan inilah yang kemudian membuat saya jadi tertarik untuk melihat dari sisi rangkaian waktunya. Karena kalau ini disebut sebagai sebuah framing itu tidak bisa gitu. Karena ini adalah dakwaan dari jaksa dan itu dibacakan di persidangan. Dan dakwaan jaksa yang mengatakan bahwa Budi Ari mendapatkan jatah fee sebesar 50%, Zulkarnain 30%, dan Adi Kismanto 20%, itu ya dakwaan gitu. Itu sudah masuk ke dalam satu fakta persidangan, sehingga kalau itu kemudian disebut sebagai sebuah framing, ya sulit gitu. Gimana cara framingnya? Lewong ini adalah berdasarkan bukti dan keterangan para saksi. Jadi tapi kita tidak perlu kemudian terfokus kepada apa yang disampaikan oleh Budi Ari dan Sekjen Projo, tapi saya melihat kenapa kemudian muncul istilah framing itu, atas dasar apa gitu. Karena kalau saya lihat dari surat dakwaan ini menarik gitu, karena surat dakwaan dibacakan pada Rabu 14 Mei. Jadi Rabu 14 Mei ini sudah dibacakan, dan setelah itu nggak ada beritanya. Persidangannya juga kita nggak tahu gitu. Pada hari Rabu nggak ada berita apa-apa soal judi online ini. Mungkin persidangannya berlangsung secara tertutup dan sebagainya, tapi intinya nggak ada beritanya. Berita atau surat dakwaan ini baru beredar di media itu pada Jumat atau 16 Mei malam, sekitar jam 7 atau jam 8 setelah sholat Isya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita ingat-ingat pada hari Jumat kemarin, ini berita baru muncul nih, malam baru muncul. Padahal kejadiannya itu 2 hari yang lalu atau Rabu 14 Mei. Jadi ada jeda 2 hari isu atau berita ini tertahan dan tidak tersampaikan di media.
ini ada apa? Ini yang menarik menurut saya dan kemudian bisa dikaitkan dengan istilah framing yang disampaikan sama Sekjen Projo dan Budi Ari. Jadi ada waktu jeda 2 hari ini tidak muncul. Yang pertama mungkin ini disengaja supaya nggak muncul, ditahan gitu ya. Jadi media-media sengaja dikendalikan, berhasil untuk dikendalikan supaya tidak muncul surat dakwaan ini ke media, supaya masyarakat nggak tahu, supaya kita semua kalau nggak ada berita seperti ini kan kita juga nggak ngerti. Ya bisa aja kemudian ini tidak pernah diberitakan kan bisa gitu ya. Jadi 2 hari itu nggak ada berita sama sekali. Nah, kemungkinan yang kedua mungkin juga ini disengaja baru dikeluarkan pada hari Jumat. Meskipun semua orang sudah tahu pada hari Rabu gitu ya. Jadi mungkin media-media atau pihak elit sudah mengerti dan melakukan satu strategi supaya berita ini baru muncul pada hari Jumat. Nah, pertanyaannya, kalau ini sengaja dikondisikan, diskenariokan seperti itu supaya baru muncul pada hari Jumat, kenapa kok yang dipilih hari Jumat? Ya, biasanya gitu kan, biasanya kalau ada kasus atau isu dan itu dilakukan pada hari Jumat supaya waktu untuk kemudian melakukan koordinasi dan sebagainya itu agak kacau karena Sabtu Minggunya itu libur gitu. Tapi kalau setingkat kasus nasional seperti ini itu mestinya nggak bisa menggunakan teknik atau cara yang sama. Nah, setelah saya coba perhatikan lagi dari rangkaian waktu dan beberapa kejadian sebelumnya, ini sepertinya memang sengaja dikeluarkan pada hari Jumat. Ada faktor atau unsur kesengajaan. Karena setelah saya cek, ternyata hari Jumat sore sebelum berita ini beredar, ini kan beredarnya pada jam 7 atau jam 8 malam hari Jumat. Sebelum itu, Mei sekitar Jumat sore, sekitar jam 3 atau jam 4, itu sudah rame berita bahwa Budi Ari diutus oleh Presiden untuk ke Vatikan untuk menyaksikan atau hadir di pelantikan Paus yang baru. Jadi sorenya jam 3, jam 4 itu muncul beredar berita-berita Budi Ari diutus ke Vatikan, diutus oleh Presiden. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Penyampaian dari Bung Alif Rahman soal Budi Ari ya tentu menjadi suatu penyampaian dan pemahaman yang luar biasa bagi kita bersama. Ya bagaimana memang kita melihat bahwa kasus judi online ini sudah sangat marak tersebar di seluruh negeri Indonesia. Dan ini banyak sekali makan korban ya masyarakat menengah ke bawah ya. Tentu kalau kita melihat tingkat ya korban sudah banyak sekali pemakai situs judi online ini ya. Macam-macam lah jenis-jenisnya ini ya. Saya juga nggak terlalu tahu semuanya, tapi yang sering saya lihat di Facebook ya slot ya, itulah pokoknya itu ya. Dan kemudian memang teman-teman bahwa sampai kapan ini bisa diselesaikan dengan tuntas. Dan ada isu-isu yang beredar bahwa Budi Ari ya itu beliau kan Kuto Projo tuh dulu ya. Gak tahu sekarang deh. Dulu di Kementerian Menkominfo ya, Menteri Komunikasi dan Informasi kalau nggak salah tuh beliau, sekarang Menteri Korporasi ya. Dan isunya sih saya dengar bahwa beliau ini mendapatkan fee 50% dari jatah ya untuk ya semacam membackingi lah gitu ya, untuk menjaga atau biar nggak ketahuan atau apalah itu ya. Pokoknya kurang lebih seperti itulah isu-isu yang saya dengar. Dan ditambah lagi ada isu yang beredar bahwa itu mengalir ke si A, si B, si C, dan si terusnya ya. Tapi apakah itu benar atau tidak ya saya nggak terlalu tahu menau juga sebetulnya, karena ya kita nggak bisa membenarkan isu ya, kita hanya bisa bahas secara pandangan kita menurut hemat kita berpikir gitu ya. Dan kalau kita punya penilaian lain ya nanti ya boleh silakan kita diskusikan di komentar-komentar di video-video yang mungkin Anda tonton di media sosial, atau mungkin di video ini Anda menyampaikan pendapat, pandangan ya, it's okay, nggak ada soal, kita bahas bersama ya.
Nah, dan kemudian ini apakah ada sangkut pautnya ketika kita melihat bahwa TNI ya ikut serta dalam menjaga kejaksaan gitu ya, ikut serta dalam pengamanan ya atau mengamankan gitu ya posisi jaksa agung ya, kejaksaan agung ya, dalam memberantas tindak pidana korupsi dan kejahatan-kejahatan lainnya. Jadi TNI ini yang mengamankan ya, biar mungkin ada ancaman-ancaman dari luar ya, biar posisi kejaksaan ini ya bisa aman terus gitu ya, dijaga ya. Nah, di sini coba kita lihat ya. Jokowi semakin mumet karena kasus judul Budi Ari mulai terbongkar dan diduga menerima 50% fee dari bandar judul yang dilindungi. Bisa jadi kasus ini akan bermuara ke Jokowi. Ijazah palsu Ijazah palsu belum selesai ketimpa kasusnya Budi Ari, hukum alam mulai bekerja. Ya barangkali untuk menghindari hal itu ijazah palsu terus diungkit di itu lah gitu ya, agar biar ya tenggelam isunya itu, biar media nggak liput, kita nggak tahu juga ya, itu ya kita berasumsi lah. Apakah Budi Ari bisa dijerat dan dijatuhi pidana? Jangan sampai jaksa cuma keluar-keluar tanpa bisa menjerat Budi Ari yang dengan bukti tentang valid ya akan kasus judi online. Bawa Tuhan, menteri tidak tahu malu. Bayangkanlah keluarga yang berantakan, suami istri cerai, anak-anak terlantar berhutang ke sana kemari, bahkan ada yang bunuh diri gara-gara judul. Sementara para penyelenggara, para pemberi izin berfoya-foya menikmati hasilnya. Bayangkan 50% bisa 80 miliar itu sehari, sebulan ya. Kita bayangkan pemasukan bandar judul itu berapa? Sempat 50% ya, udah besar banget itu teman-teman ya. Udah banyak banget itu 50% loh. Luar biasa itu ya. Saya jadi ngantuk bahasnya. Mendengar 50% gitu ya. Jadi ngantuk bawaannya. Jadi kita kerja ya, saya kerja sebulan pontang-panting nyari kerja begini begono. Ada orang dapat fee 50% dari judul. Bisa gitu ya. Gila banget sih menurut saya kalau sempat ini ais gitu ya. Indonesia saya berharap sih ini dituntaskan sampai selesai lah ya. Jangan pandang bulu lah penegak hukum di negeri ini. Siapapun orangnya, kalau memang terlibat, gak usah banyak tanya, gak usah banyak ini, langsung aja lah, jerat lah, udah clear. Kalau indikasi sudah kuat, kalau bukti sudah kuat, udah lah, gak usah lagi bertele-tele berbelit-belit gitu ya, langsung tangkapi aja tuh ya, tangkap saja langsung. Kita sebagai rakyat benci banget lihat orang yang begituan teman-teman ya, jijik sekali gitu ya, lihat orang yang melakukan tindakan kejahatan di negeri ini ya, apalagi itu dosa tindak kejahatan ya, tapi ada yang melindungi, kan aneh gitu ya. Itu keanehan yang pernah terjadi di Indonesia. Aduh, aduh. Tapi bagus ya, di pemerintahan Pak Prabowo ini ya udah banyak yang kebongkar ya, luar biasa. Kita akui ya, pemerintahan ini kalau soal bongkar membongkar rasanya ini the bestnya loh ya. Kalau soal bongkar membongkar ya luar biasa pemerintahan Pak Prabowo ini ya. Semua ya. Bahkan Pak Prabowo juga mengatakan bahwa kalau ada ancaman dari pihak luar, kita tahu ada ancaman begini begono, tapi kita nggak gentar, kita akan lawan terus, kita akan tuntaskan, kita akan berantas korupsi ini sampai ke akar-akarnya, sampai kemanapun akan dikejar sampai dapat. Tak pandang bulu teman-teman ya. Itu disampaikan langsung oleh presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi luar biasa ya. Jadi kemudian ketika majikannya sudah tidak berkuasa, di situ antek-anteknya mulai disikat penguasa yang baru ya. Rezim Jokowi dan Prabowo sangat menjaga Budi Ari karena karena keduanya sudah dipegang rahasianya oleh Budi Ari. Keadilan Tuhan akan terjadi. Budi Ari akan masuk penjara kalau dia tidak dilindungi.
Ya harus diungkap, enak aja dia yang dapat, banyak pegawainya mau dipenjara semua. Sangat setuju kalau pegawainya mengatakan fakta yang sesungguhnya. Ya mungkin bagaimana menurut teman-teman? Ya bolehlah silakan sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja, terima kasih. Salam dan sampai jumpa.